Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, kita berjumpa lagi di Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung. Bincang Bincang pajak pajak. dengan dua R lagi kali ini dengan saya Rinda. Dan saya Rahma, Kita masih di serial menyambut kartek dengan probis kali ini. Apa Kak Rahma? probis pembayaran ya, Ya, probis pembayaran. Lanjutkan yang kemarin kita terakhir mengenai eh, probis surat surat pemberitahuan pemberitahuan ya. SPT. Ya, semoga kawan pajak dimanapun berada sehat dan semangat selalu ya. Betul, Oke, kita harus ya. ya betul. Kita mau ngingetin dulu nih buat kawan pajak yang misal belum pernah mengikuti kelas edukasi Cortex, kita masih ada slot atau kuota gitu ya untuk kelas edukasi yang langsung hands on di Aula KPP Madedo Bandung. Silakan kawan pajak daftar di SID garis miring kelas 459 atau hubungi. Bisa langsung dicek ya kuota yang tersedia di Mm-mm. tanggal berapa. Ya, itu sebelum masuk materi ya, kita mengingatkan soal kelas edukasi karena sayang sekali kalau misalnya nggak ikutan nih karena enak bisa hands on aplikasi gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada simulator dan sudah banyak tutorial ya Kak Rahma ya. Iya betul. Di video Ditjen di YouTube-nya Ditjen Pajak YouTube RI Ditjen itu Pajak memang sudah RI. disediakan juga banyak tutorial terkait apa namanya layanan-layanan apa saja nanti di konteks gitu. Ya. Bisa coba diputar juga ya. Ya mungkin yang kita bahas kali ini juga sebenarnya juga dibahas di YouTube itu ya, tapi nggak Betul. apa-apa karena untuk kawan pajak yang setia ngikutin podcast tim penyuluh Madero Bandung, ya kita lanjutkan sesuai dengan janji kita ada secara kotak 5 probis CITES gitu ya. Hmm. Oke, kita langsung share ke materi ya Kak Rahma ya. Oke. Baik, ini seperti seperti biasanya tampilan awal seperti ini. Madu bijak, Madero Bandung Bincang Pajak. Kemudian kita tuh sebenarnya mau ngasih tahu ada yang aplikasi kita ya. Kita itu punya Pesiap 459 tapi nanti deh. Nah, kita terakhir kemarin mengenai pelaporan SPT itu kita sampaikan bahwa ketika SPT kurang bayar gitu kan. Jadi kemarin tuh kayak belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum terlaporkan. Kenapa? Karena ketika SPT kurang bayar harus melakukan pembayaran. Nah, yang Hmm. akan kita bahas sekarang ini adalah menu pembayaran yang ada di sistem Cortes gitu ya Kak Rahma. Oke. Menu pembayaran ini agak berbeda ya dengan konsep sebelumnya di sebelum konteks ya, yang sekarang masih berjalan. Betul, beda. Hmm. Ada beberapa hal yang harus dinotis sama kawan Ya. pajak perbedaannya gitu ya. Oke. Sebagai disclaimer gitu, eh, paparan yang ada pada senior kali ini itu akan bisa berubah banget gitu ya. Ya mungkin sedikit, mungkin banyak kita juga nggak tahu. Bahwa sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang nanti akan terbit mengiringi Cortex dan berdasarkan pengembangan sistem gitu. Jadi Ya. entah menunya berubah ke sebelah sini atau menunya bertambah atau bagaimana. Cuman insya Allah sih yang kita paparkan ini menunya itu ada seperti itu ya. Jadi probisnya itu seperti yang akan kita paparkan, cuman ada satu dua mungkin perkembangan atau Ya, perubahan. sekarang soalnya masih dalam proses testing ya di Eh, konteks ini. Nah, cakupan pembahasan yang akan kita bahas di probis pembayaran ini, Ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan billing ya, kode mm-mm, billing, kemudian pembayaran pajak serta pengajuan permohonan penyesuaian pembayaran seperti pemindah bukuan, kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan juga permohonan imbalan bunga. oke, apa sih hal baru Hal tersebut gitu kan ya? Ada beberapa hal baru ya di sini. Pertama yang terkait kode billing itu kode billing yang nanti di konteks itu multi akun ya. Jadi satu kode billing bisa digunakan untuk pembayaran beberapa jenis pajak ataupun bisa juga pembayaran untuk Beberapa beberapa utang utang pajak. pajak gitu ya. Beda sama yang sekarang yang harus satu jenis pajak, Satu-satu, satu iya kode betul. billing gitu ya. Nanti lebih simpel karena bisa satu kode billing untuk beberapa jenis pajak maupun utang pajak. Ketika punya uang untuk membayar lebih gitu ya. Ya. Kemudian di sini dikenakan juga ada akun deposit pajak nih. Ini yang baru ya. Ini penyetoran pajak yang dilakukan lebih awal oleh wajib pajak itu untuk memenuhi nanti kewajiban perpajakan yang ada. Gitu. Ini untuk menghindari sanksi terlambat gitu ya. Jadi ketika misalkan wajib pajak itu sudah punya deposit di awal, jadi pembayarannya itu kan nanti sesuai dengan Terhitungnya tanggal pembayaran pembayaran awal deposit. gitu.
Jadi kapanpun dilakukan pemindah bukuan ke akun pajak yang lain gitu kan, Mm-mm. akan terhitung Saat dibayar sejak deposit itu dibayar gitu. depositnya gitu. Jadi ini emang hal baru banget yang memang kita kemungkinan besar akan sangat banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yang Hmm. tipikal pembayarannya itu setiap transaksi bayar gitu. Hmm. Karena nggak bisa tuh istilahnya menggunakan create billing sendiri gitu. Nah, Oh. kita jadi spill yang mau kita paparin. Skip dulu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di materi di slide berikutnya. Selanjutnya. Jadi hal baru lagi dalam probis pembayaran pajak di Cortex nanti yaitu bahwa permohonan penyesuaian pembayaran wajib pajak itu yang saat ini masih ada yang manual, ada yang online dan sebagainya itu nanti akan disediakan secara online. Jadi Hmm. banyak yang disediakan secara online. Jadi contohnya yang tadi Kak Rahma bilang ya ada pemindah bukuan, ada restitusi atau pengembalian pendahuluan, kemudian ada pemberian imbalan bunga gitu. Hmm. Nah, yang sebelumnya kan kalau IPBK sih sekarang udah ada ya, maksudnya pemindah bukuan sekarang ada IPBK gitu, udah online, Ya. udah kelihatan. Nah, restitusi sama imbalan bunga juga nanti, yang sekarang masih manual, nanti juga akan online dan mirip Hmm. dengan IPBK. Jadi Serba online ya, serba banyak yang online, jadi online. permohonannya bisa diajukan di Cortex, kemudian bisa di tracking tuh fiturnya, maksudnya ada fitur tracking untuk melihat udah sampai mana nih Permohonannya prosesnya ya. gitu. Itu yang seru sih kalau menurut saya. Nah, berikutnya ada dashboard kode billing aktif. Nah, kalau yang sekarang kan banyak ya, maksudnya beberapa web itu kadang lupa nyimpen billingnya di mana atau Hmm. unduhannya itu nggak ketemu, lupa nyimpen di mana, nggak tahu kode billingnya di mana, akhirnya bikin baru. Nah nanti karena memang sudah tidak bisa membuat billing sendiri, akan ada menu dashboard kode billing aktif. Jadi ketika ada billing yang secara sistem, nanti akan ada Ada menu riwayatnya ya ya. monitoring di mana nih kode billing yang aktif yang belum daluarsa tapi juga belum dibayarkan gitu. Hmm. Nah itu Di menu sekarang nggak ada ya di menu sekarang nggak ada sama sekarang. sekali dari yang sudah dibayar pun suka bingung di mana gitu ya. Kita harus mencari pembayarannya. Jadi yang nanti konteks itu enak semua riwayatnya itu ada. Yang Hmm. terakhir dari hal baru di Itu pembayaran pajak ini, adalah ada kanal pembayaran terintegrasi ya. Jadi ini baru banget ya, nggak ada baru banget. sebelumnya nih. Jadi Sama sekali. ini kanal ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak gitu. Jadi langsung terhubung ke bank apa yang mau dipakai oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran itu langsung bisa dipilih banknya. Hmm, Terus nanti wajib pajak tinggal kan akan terkreat mungkin semacam kode ya. Nanti kodenya mungkin langsung bayar di di internet bank banking atau tersebut mobile gitu. banking gitu ya. Hmm, Mm-mm. oke. Next kita lebih detail ya mengenai pembuatan kode billingnya. Jadi, redesign atau rancang ulang proses bisnis pembuatan kode billing ini itu sekarang nanti ya nanti ketika konteks berjalan maksudnya ada tiga kategori utama nih untuk pembuatan billingnya. Tadi udah disebutin semua serba otomatis, jadi kawan pajak sudah tidak bisa membuat billing sendiri. Ini yang habituasi yang harus mulai dipikirkan gitu kan, karena untuk yang terbiasa bikin billing nantinya nggak bisa bikin billing sendiri itu tax planningnya jadi harus lebih aware gitu ya, maksudnya lebih tertata lagi gitu karena semuanya by system. Tiga kategori utama untuk pembuatan billing, maksudnya hanya bisa melalui tiga kategori ini yaitu pembuatan billing otomatis dari draft SPT, pembuatan billing otomatis dari daftar tagihan, dan pembuatan billing selain dari draft SPT dan daftar tagihan. Seperti apa? Hmm. Oke. Oke, kalau misalkan dari yang pertama tadi dari draft Draft SPT SPT. ya, jadi ketika wajib pajak sudah selesai nih membuat SPT, maka di akhir nanti itu ada pilihan pay and submit gitu ya. Nah, Ketika kurang ketika bayar ya. kurang bayar misalkan ya, ketika kurang bayar maka akan ada pilihan pay and submit, berarti kan bayar dan lapor ya. Lapor. Nah, tapi nanti ketika misalkan mau bayar itu gimana, kode billingnya otomatis terbentuk gitu, terbentuk otomatis kode billing. Tapi kalau misalkan wajib pajak punya deposit, di situ juga bisa muncul Pilihan pilihan mau bayar menggunakan menggunakan deposit. deposit. Kalau Betul. misalkan wajib pajak memilih menggunakan deposit, maka SPT itu akan langsung terkirim sebagai SPT ya, gitu. Mm-mm. Jadi SPT yang sudah tersubmit gitu, Iya. selesai. Tapi kalau misalkan wajib pajak itu deposit belum punya deposit ataupun mau memilih menggunakan billing, maka
akan terbentuk kode billing, nanti bisa dibayarkan. Nah, status SPT-nya ini Menunggu belum pembayaran. menunggu pembayaran gitu. Meskipun sudah ada SPT, tapi statusnya ada di menunggu Ya, pembayaran. dan background proses ya, maksudnya Hmm. proses di belakang pembayaran melalui deposit ini adalah adanya pemindah bukuan dari akun deposit ke akun pajak yang kurang bayar itu di Ya, draft SPT. otomatis ya, tapi pemindah bukuannya Itu ini otomatis nggak kita melakukan permohonan, nggak. Jadi secara ya otomatis secara secara sistem gitu sistem. kan. Nah, untuk rinciannya ketika kita klik deposit tahu-tahu udah dapet BPE gitu ya, Hmm. lapor SPT-nya sudah tersubmit, itu kawan pajak bisa lihat nanti di ledger atau riwayat transaksi ya. Itu tuh Hmm. terlihat bahwa ada pemindah bukuan dari deposit ke pajak Pembayaran kurang SPT bayar gitu ya. gitu. Itu jadi background proses di dalam sistem ya. Hmm. Nggak akan kelihatan. Pokoknya kawan pajak taunya ketika klik deposit, udah tersubmit gitu. Nah, berikutnya sama ya. Berikutnya terkait tagihan pajak ya. Kalau misalkan Mm-mm-mm. wajib pajak ada tagihan pajak berupa STP gitu. Wajib pajak juga bisa membuat langsung dari daftarnya kan ketika diberikan tuh daftar STP-nya apa saja bisa dipilih ya. Yang mana kemudian mau bayar berapa dulu, apakah dilunasi atau senilai tertentu dulu gitu kalau misalkan besar dan mau dicicil. Kemudian bisa langsung create billing atau kalau dari deposit bisa juga dari deposit kalau ada Hmm, saldonya. iya, nah ini tuh juga termasuk hal yang baru sebenarnya ya Hmm. adanya daftar ini ya. Tapi kan penjelasannya mungkin nggak di daftar, nggak di probis pembayaran, cuman berpengaruh gitu ya. Jadi satu Hmm. dengan probis pembayaran bahwa ada daftar ini nih, daftar STP atau daftar bukan STP aja sebenarnya, daftar tagihan pajak. Jadi kawan pajak yang punya tunggakan tuh udah nggak nanya-nanya lagi. Kan selama ini suka kadang ketika dapat surat teguran, STP-nya belum nyampe, gitu kan. Iya, Atau misalnya STP-nya lupa di mana, memastikan kodenya dan sebagainya. Kan nggak ada secara online itu nggak ada. Maksudnya nggak ada di sistem Cortex ya, di di sistem yang saat ini akun ya. DJP online yang sekarang ini kan nggak ada daftar riwayatnya. Nah, Hmm. di Cortex itu ada. Jadi kan pajak tinggal buka daftar Semua tagihan, jenis ketetapan ya ada semua STP, tunggakan ada KPAB, muncul ya, gitu kan. KBT. Nah, untuk terkait probus pembayarannya, di mana tagihan itu bisa dicentang. Contoh yang di layar itu kan memilih yang paling bawah, kemudian dari 321 dia membayar 300.000. Nah, nanti tinggal pilih di bagian paling bawahnya, pay with deposit, bayar melalui deposit, atau dengan create Membuat billing billing. code gitu. Jadi, udah dua nih ya, pembuatan billing code dari draft SPT sama tagihan pajak. Yang ketiga, selain dari draft SPT dan daftar tagihan pajak. Nah, ini yang masih disediakan yaitu Ya, ada berarti pembuatan kode kode secara billing secara mandiri. mandiri, Ada betul. tapi hanya jenis-jenis tertentu ya dan Jenis-jenis tidak terlalu tertentu. banyak jenisnya ya. Betul. Jadi otomatis nggak bisa tuh yang terutang di SPT menggunakan kode billing sendiri itu nggak bisa. Hmm. Jadi ini adalah contoh dari self-service billing code ya, pembuatan kode billing secara mandiri. Ada akun deposit pajak, jelas yang tadi Hmm. ya, 411618 kodenya itu. KJS-nya 100, kemudian PPh Villa Hmm. Peredaran Bruto tertentu, jadi untuk UMKM ya biasanya UMKM yang per bulanan ya. 4118420, kemudian KMS, PPN Dalam Negeri yang kegiatan bangun sendiri, dan banyak lagi, termasuk yang angsuran PPh 25 badan yang bulanan, terus pengalihan sewa, Tanah bangunan. pengalihan atau sewa gitu ya, hak tanah dan bangunan, dan lain-lain, macam-macam. Nah, jadi ada tiga ya, Pak pajak, cara pembuatan billing code. Berikutnya, Berikutnya kita bicara tentang kemudahan permohonan ya, kemudahan permohonan wajib pajak yang terkait dengan pembayaran ini. terkait Terkait pembayaran. pembayaran yaitu pemindah bukuan, kemudian pemberian imbalan bunga, sama pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, proses-proses permohonan ini nanti akan tersedia langsung di Coltex ya, secara Di online portal gitu kita di ya, portal portal. wajib pajak. Betul. Jadi tanpa harus menghubungi petugas ataupun datang ke kantor pajak gitu kan. Menyampaikan berkas secara Mm-mm. manual gitu ya. Di Cortex-nya sendiri itu udah ada menu untuk mengajukan permohonan ini, itu yang serunya. Dan kemudian ada filter profil resiko ya Ya, secara sistem, di mana nanti penyelesaiannya itu untuk yang memiliki profil resiko rendah, maka permohonannya itu otomatis oleh sistem Cortex. Jadi nggak ada proses penelitian oleh betul. petugas gitu. Tapi kalaupun ada penelitian oleh petugas, kawan pajak juga nggak perlu nih nanya-nanya ke petugas atau datang ke kantor pajak untuk tahu prosesnya udah sampai mana karena ada fitur tracking di dalam Hmm. Cortex. Jadi mirip seperti IPBK ya, tadi kan udah disampaikan ya, mirip seperti IPBK yang saat ini berjalan.
seperti itulah konteks nanti untuk permohonan penyesuaian pembayarannya gitu. Nah, kita akan lihat nih berikutnya. Nah, ini Menu ya, spill menu tampilannya. tampilannya. Ya, ini adalah tampilan menu dari menu pembayaran di dalam Hmm. Cortex. Konteks itu tersedia dalam dua bahasa nanti ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di sebelah kanan atas, kalau Ojek bisa lihat itu versi yang bahasa Inggris ya. Kemudian yang di bawahnya, sebelah kanan bawah itu versi bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk pembayaran bisa dilihat submenunya ada untuk permohonan pemindah bukuan, kemudian layanan pembuatan kode billing secara Ya, mandiri yang tadi ya, contohnya ya, ya. layanan pembuatan kode billing atas tagihan pajak, Betul. kemudian daftar kode billing yang belum dibayar Ini nih di sini, dashboardnya yang tadi betul. dibilang ya, dashboard Iya, billing aktif. betul. Kemudian formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan pemberian imbulan bunga, kemudian PPh DTP atas penghasilan PDAM. Nah, ini kita Khusus juga ya, belum ya. tahu ya. Yang untuk PDAM. Jadi eh, se gini aja sih sebenarnya proses pembayaran itu gitu kan. Kita lihat kan ini udah berakhir ya paparannya. Jadi kalau misalnya yang mau dipahami dari probis pembayaran itu, yang pertama itu intinya akan ada perubahan besar dalam rangka pembayaran SPT pajak ya, kurang bayar kurang ya. bayar dalam SPT. Gitu. Nah, kita resume nih, resume tentang pembayaran ya, perbedaan dengan sebelum dan sesuai, bukan sebelum dan sudah, maksudnya saat ini dan yang akan datang di Cortex. Yang pertama itu Oke. eh, saat ini sistem pembayaran itu belum sepenuhnya terintegrasi. Ini kaitannya dengan sistem perbankan gitu ya, Hmm. yang nantinya gitu di Cortex itu pembayarannya itu akan terintegrasi dengan beberapa sistem perbankan. Artian dalam nomor satu ini, jadi misal kita mau bayar billing nih, kita tinggal klik pay, lalu kita akan memilih bank Bang apa apa? sih yang akan kita gunakan gitu kan. Nanti akan terkoneksi gitu. Hmm, oke. Yang kedua, Kemudian yang kedua untuk kode billing yang saat ini itu hanya mencakup satu jenis pembayaran saja ya. Nah, tapi untuk nanti kode billing ini bisa mencakup beberapa jenis pembayaran sekaligus ya. jadi multi billing Multi gitu ya. billing Oke, ya. nomor tiganya, saat ini belum tersedia fitur akun deposit pajak, nanti tersedia akun deposit pajak. Ini untuk mengakomodir juga selain yang membayar lebih awal dan memudahkan ketika pelaporan SPT atau pembayaran tagihan, ini juga mengakomodir bagi kawan pajak yang terbiasa setiap punya transaksi ada pembayaran langsung bayar dulu gitu. Sedangkan kan kita nggak bisa membuat billing atas SPT, jadi Hmm, disediakanlah deposit pajak itu, ya udah silakan setor dulu lah menggunakan deposit pajak gitu. oke. Selanjutnya untuk yang saat ini terdapat proses manual untuk penyesuaian pembayaran. Penyesuaian pembayaran itu maksudnya tadi kan seperti proses PBK, kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan permohonan imbalan bunga. Nah, itu kan semuanya saat ini dilakukan Prosesnya prosesnya manual, manual gitu, kecuali IPBK ya yang sudah mulai ada ada elektroniknya online-nya, gitu. Tapi nanti itu untuk semua permohonan tadi penyesuaian bisa pembayaran diajukan. bisa diajukan secara online. Jadi lebih mudah banget ya buat Ya. UMKM, segala-galanya ada di dalam Cortex gitu. Seru deh. Nomor 5 atau yang terakhir, beberapa billing masih harus dibuat secara manual dan ini sangat bisa resikonya gitu ya. Ya, Resikonya itu adalah kadang suka salah kode jenis. Yang ya paling sering itu benar-benar paling sering itu PPh 3 yang harusnya 100 tapi kawan pajak nulisnya 104. 104 gitu ya. Kemudian tahun kadang juga karena bikin billingnya barengan sama mau bayar utang atau misalnya Hmm, apa gitu 2023 padahal seharusnya 2024. Kemudian juga yang sering kejadian itu nilainya itu kan nggak pas gitu nggak ya. pas atau misalnya Jadi pas kurang. pas lihat itu bisa 959 pas bikin 599 atau kebalikannya gitu jadi hanya kurang beberapa rupiah tapi kan mempengaruhi jadi nggak bisa lapor. Nah, nanti pada saat konteks ini berjalan Jadi kayak tidak akan ada lagi ya PBK tidak ada seperti itu. lagi insya Allah karena pembuatan billingnya itu akan sesuai dengan besaran pajak yang terutang atau yang Hmm. kurang bayar jadi otomatis dari Ya, sudah sistem. dipastikan betul ya. Soalnya kan memang sekarang-sekarang kita tuh masih banyak menerima PBK atas kesalahan-kesalahan pembayaran yang mungkin seharusnya tidak perlu ya gitu. Tidak, Tapi karena mungkin masih terpisah gitu ya pembuatan billingnya dari iya. dengan konsep SPT dan mungkin wajib pajak juga
sebenarnya untuk SPT unifikasi kan sudah disediakan ya bikin kode billing, Iya tapi banyak sebenarnya, wajib tapi pajak yang billing bikin belum sendiri. memanfaatkan kode billing yang tersedia di unifikasi gitu. Padahal itu kan sudah tentu ininya apa kodenya sudah pasti betul gitu ya. Mm-mm. Cuman masih karena masih ada yang menggunakan manual, jadi masih Suka ternyata ada. salah Iya. gitu ya. Belum lagi kalau misalnya billing pembuatan billingnya itu pas lagi error. Wah, bingung nih gitu kan. Iya, Konsep billingnya SPT-nya gimana udah juga. ada, nah, ini mau bikin billing nggak bisa gitu kan. Terus tapi bukan berarti bahwa nantinya apa sih maksudnya tidak ada pemindah bukuan kan ada ya tadi kita Mm-mm. sampaikan bahwa permohonan pemindah bukuan itu ada untuk mengakomodir memang bukan kesalahan sih tapi memang Ya, setelah memang harus yang diperhitungkan kembali disesuaikan gitu ya. ya betul perlu ada penyesuaian ada pembetulan SPT dan sebagainya nanti akan ada pengajuan pemindah bukuan gitu. Jadi ya terima kasih. Jadi paparan tentang probis pembayaran ini sampai itu aja berarti ya Kak Betul. namanya. Jadi udah kita sampaikan semuanya tadi yang apa namanya berubah-berubah itu apa aja Iya. dan yang harus bukan diwaspadai, di concern ya. Jadi concern wajib pajak perubahan habituasinya yang harus disiapkan itu masalah itu tadi pembuatan billing tidak Kode bisa billing mandiri ya. karena langsung dari SPT sama adanya akun deposit pajak dan lain-lain. Dan ya apa permohonan secara online untuk Iya, penyesuaian betul. pembayaran. Itu dia untuk probis pembayaran. Jadi sampai sini sih kalau memang tentang pembayarannya dan ini sangat terkait banget dengan SPT yang kemarin senior sebelumnya kita sampaikan. Jadi SPT baru beres ketika pembayaran sudah dilakukan dan nanti itu ketika pembayaran sudah dilakukan nggak perlu lagi nih buka lagi SPT-nya Nah, buat tidak masukin perlu NTPN. bikin NTPN ya. Betul. Jadi karena udah otomatis. Otomatis. Oke. Itu saja mungkin untuk pertemuan menyambut Cortex serial Cortex yang kali ini gitu kan, yang pembayaran kita tersisa satu lagi ya mengenai taxpayer account management ya Kak Rahma ya. Ya. Kita akan lanjutkan setelah 5 probis ini. Mungkin tentang Cortex juga atau mungkin tentang yang lain akun pajak bisa kasih masukan ya, kasih komen di akun YouTube kita mau tentang apa nih berikutnya nextnya. Pembahasannya ya. Nah, wajib pajak juga bisa menonton video-video lain ya, yang video tutorial yang sudah banyak disediakan lebih dari 50 ya. 55 lebih 55. tepatnya. Ya, detail. Jadi misalkan tata cara permohonan pemindah bukuan di Coltex, kemudian tata cara pengembalian imbalan bunga di Coltex. Nah, itu ada step by stepnya. Semuanya. Mungkin itu saja ya untuk penutup informasi senior kita kali ini. Sampai jumpa lagi di senior berikutnya yang kawan pajak. Untuk yang kali ini mohon maaf apabila ada salah kata, silap lidah dan lain-lain. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak Pajak kuat, kuat, APBN APBN sehat. sehat.